menjadi memabukkan, menjadi tua, atau tapai menjadi semacam tua. Justru kebalikan dengan kejadian Nabi SAW. Artinya awalnya bendanya halal, awalnya bendanya suci. Maka dia menjadi haramnya adalah ketika sudah membuat manusia mabuk gara-gara itu. Maka dalam syariat kita ada namanya untuk berhukum atau kita menggali hukum, itu namanya qiyas. Karena benda tadi kalau kita cari dalam syariat nggak akan jumpa penjelasan itu. Bagaimana nira berubah menjadi tua, lalu dia memabukkan, kemudian apakah haram atau halal? Itu nggak ada penjelasan dalam syariat. Dari mana kita tahu? Dari analogi. Analogi bahwa nira ketika dia kondisi tertentu bisa membuat orang mabuk, sama dengan khamar dalam kondisi tertentu membuat orang mabuk, atau khamar itu secara keseluruhan membuat orang mabuk. Jika kedua ilatnya ini, sebab benda ini menjadi berbahaya bagi akal manusia terjadi, maka nira yang tak dijelaskan hukumnya oleh syariat bisa mengambil hukum kepada khamar dijelaskan oleh syariat. Artinya jika nira ini sudah sampai pada taraf bisa membuat orang mabuk, kadarnya itu sudah membuat orang mabuk, hukumnya bisa diambilkan hukum khamar. Itu juga nanti bahannya apakah dari tapai, apakah bahannya dari anggur, atau apalagi yang lain. Kan itu biasanya anggur, kemudian ubi, tapai, apa, durian, atau benda-benda apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri kulli waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh ini kita jumpa kembali dalam lanjutan kita Bulughul Maram yang sudah sampai hadis 21 atau 22, beda penomoran saja. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini tetap produktif. Cuma sayangnya soft sudah mulai maju. Mudah-mudahan yang lain kembali lagi ke soft kita, insyaallah. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita patut juga untuk nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan baca kitab Bulughul Maram. Hadis 22 di saya, sebagian kitab mungkin 21 atau 23. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu bunyi riwayat pertama ini. Jumpa dulu. Kamu sudah? Wa bihi ilaqal wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Sahabat Anas bin Malik cerita, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari tempat minum beliau itu pecah. Kemudian beliau upayakan untuk merekatkan kembali gelas yang pecah itu, tempat minum yang pecah itu, dengan dijahit menggunakan perak. Jadi dijahit menggunakan perak, artinya dijadikan perak itu seperti benang, lalu dengan benang tadi kayak kita menambang, mempertautkan dua benda yang terpisah, bahannya perak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perak dalam bejana atau dalam berbagai perkakas beliau untuk keperluan menyambungkan yang pecah, mempertautkan yang dia retak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau retak bukan pecah, sehingga ketika barang itu
kayak gelas kita, nampak retaknya, langsung dijahit dengan benang dari perak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, boleh menggunakan serpihan atau bagian kecil dari perak untuk mempertautkan atau melekatkan kembali atau menjadikan padu benda-benda yang bisa dihubungkan atau dilekatkan, dipadukan dengan perak. Sempat ada pertanyaan waktu itu, Pak Mul bertanya, boleh tidak kita menggunakan perak tapi jumlahnya sedikit pada alat-alat atau perkakas kita? Ini penjelasannya. Boleh. Idza kana lidzalika hajah. Kalau seandainya kita gunakan perak tadi memang diperlukan, bukan sekedar untuk kita pamer, gengsi, atau menunjukkan saya orang berduit sehingga barang saya bisa dilumuri emas dan perak, tapi diperlukan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kadarnya besar itu boleh, tapi makruh jika kadarnya terlalu besar. Tapi jika sekadar keperluan, itu tidak ada penjelasan bahwa boleh tapi makruh, tapi boleh saja. Boleh bila sekadar perlu. Namun jika terlalu besar, lebih dari keperluan, bisa jatuh kepada makruh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan emas? Emas haram mutlak kecuali darurat. Artinya emas itu kalau tak ada solusi lain baru boleh pakai emas. Ini berdasarkan kejadian bahwa ada di antara sahabat yang hidung itu membusuk, lalu Nabi disuruh ganti untuk menutup bagian yang busuk itu dengan emas. Awalnya tutup dengan besi atau benda yang lain, tapi membusuk, disuruh Nabi pakai emas, baru tidak lagi busuk. Maka berdasarkan itu boleh menggunakan emas baik di badan, baik di barang, jika kondisinya adalah emergency. Tak ada barang lain, tak ada benda lain yang bisa menjadi solusi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh menggunakan perak tadi, dalilnya seperti hadis yang kita baca. Yang kedua, dalilnya seperti dalam kasus sahabat Nabi yang mengganti, ada gigi, ada yang hidungnya dengan emas ketika kondisi emergensi. Seperti barang kita ini barang mahal mungkin, atau tak bisa dipadukan kecuali dengan emas saja, itu boleh menggunakan bahan emas. Tak bisa dipadukan dengan perak, boleh menggunakan bahan perak. Kemudian perlu dipahami dengan baik, apabila ada solusi lain selain emas, selain perak, maka diperkenankan. Artinya ini bila tak ada solusi lain diperkenankan. Jika ada solusi lain, mesti solusi lain yang dibolehkan syariat yang kita gunakan. Karena yang namanya emergensi, dia adalah solusi terakhir. Yang namanya hajat, yang namanya dia keperluan yang harus, dia adalah kalau tak ada lagi solusi lain. Selama ada solusi lain, boleh kita lakukan dengan solusi lain. Jika tak ada, boleh menggunakan perak, dan jika emergensi, baru menggunakan emas. Itu penjelasan hadis yang kita baca pagi hari ini. Wallahu a'lam. Kita lanjut diskusi kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita baca bab yang baru tentang bagaimana khamar kalau berubah menjadi cuka. Baik, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya. Wa bihi ilaikal wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, juga dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis besar, karena beliau ini hidupnya bersama Rasul. Beliau ini kalau bahasa kita semacam asisten bagi Rasul, lebih kurang 9 atau 10 tahun.
orang yang lengket dengan Rasul itu wajar banyak mendengar cakap Rasul, melihat perbuatan Rasul, dan menyaksikan berbagai hal menjadi persetujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau sahabat Anas ini banyak riwayatnya dibanding sahabat yang lain. Termasuk kalau bertanya nanti kenapa Aisyah banyak meriwayatkan, kenapa Ibnu Abbas, jawabannya karena orang-orang ini dekat dengan Rasul. Termasuk sahabat Abu Hurairah, orang ini hidupnya bisa dikatakan kemana Rasul di situ mereka, di mana Rasul di situ mereka. Maka wajar mereka banyak riwayat dibanding sahabat lain seperti Abu Bakar, Umar. Mereka memang sahabat senior, sahabat yang menjadi khalifah, tapi mereka tak selekat sahabat seperti Ibnu Abbas, seperti Anas bin Malik, seperti Abu Hurairah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bertanya orang, kenapa Anas terus, kenapa Ibnu Abbas, kenapa Aisyah dan seterusnya. Qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khalla. Faqala la. Nabi ditanya, Nabi, bagaimana tentang khamar yang dia dirubah menjadi cuka? Arti khamar itu kita rubah menjadi cuka. Boleh atau tidak? Kan khamar haram. Sekarang khamar itu dialihkan bentuknya menjadi cuka sehingga yang kita konsumsi itu cuka. Boleh atau tidak? Qala la. Kata Nabi, tidak boleh. Kalau haram khabarnya, cukanya juga haram. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dan hadisnya riwayatnya hasan sahih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok penjelasan hadis tentang hadis ini, maksud khamar itu dijadikan sebagai cuka adalah bil ilajilaha, untuk pengobatan. Atau ketika kita menjadikan khamar itu, dia bukan sekedar untuk minum-minum biasa. Cuka itu dirubah dari khamar bukan untuk minum-minum biasa, tapi untuk berobat. Di dalam hadis Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi berasal dari Anas juga, anna Abu Talha sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an aitam warithu khamra, qala ahlakha, qala afala naj'aluha khalla, qala la. Seorang sahabat Nabi Abu Talha datang kepada Nabi bertanya, Nabi, ini ada anak-anak yatim yang dia punya warisannya berupa minuman khamar. Artinya bapaknya meninggal, tapi meninggalkan minuman khamar yang kalaulah dijual di saat itu nilainya mahal. Cuma khamar haram. Supaya harta anak yatim tak buang mubazir, apa kata sahabat Abu Talha? Bagaimana kalau aku jadikan sebagai cuka? Kata Nabi, lah, tetap tidak boleh. Nabi suruh tumpahkan, buang, jangan dirubah jadi cuka, jangan dijual, jangan diminum, jangan dikasih ke orang dan lain-lain. Jadi sahabat Abu Talha khawatir harta anak yatim ini terbuang percuma. Kalau seandainya bisa difungsikan, lebih difungsikan. Selama bisa digunakan, lebih digunakan. Selama bisa nilai dengan ekonomi, baik nilai ekonomi. Maka beliau khawatir kalau harta anak yatim ini terbuang sia-sia. Maka ditanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, timbul pertanyaan di kita adalah bagaimana kalau khamar itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, bukan karena kita menyengaja merubah menjadi cuka. Boleh atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 pendapat ulama masalah ini. Poin pertama, yuhramu kullu khallin tawallada an khamrin mutlaqa, sawa'an takhallala bil ilaj atau takhallala bi nafsihi. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan, ada penjelasan kata ulama, haram semua cuka yang berasal dari khamar, baik dia berubah dengan sendirinya
atau berubah dengan proses yang merupakan bantuan manusia, dikasih ragi misalnya, atau dikasih benda campuran lain sehingga dari khamar berubah menjadi cuka, haram. Meskipun ketika berubah itu dengan berubah sendirinya atau berubahnya dengan dikasih benda-benda tertentu, ada fermentasi tertentu, ini mengatakan haram mutlak. Karena kata mereka, ketika khamar itu adalah najis, dilarang kita menggunakannya, larang kita konsumsinya, maka ini menunjukkan juga bahwa turunan daripada khamar juga haram. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa idza takhallalatil khamru bi nafsiha min duni ilajin fa innaha tahil wa huwa madhhab Syafi'i wa Ahmad wa kadza anhu inda Syafi'iyyah idza khullilat bi mu'athirin khariji la yukhadituha. Jadi kata pendapat kedua, jika berubah dengan sendirinya, tidak ada faktor bantuan, tidak ada faktor eksternal yang menyebabkan dia berubah, hanya dia berubah karena didiamkan, karena ditenangkan, ada jeda waktu saja, berubah sendiri dia. Maka kalau berubah sendiri dia halal. Bahkan ditambahkan, jika dia berubah sendiri tanpa ada faktor dari luar yang mencampurinya, cuma sekedar misalnya memindahkan dari yang panas ke tempat yang dingin, dari tempat tertutup tempat terbuka, contoh seperti itu, dari tempat dingin ke tempat panas misalnya, hanya karena faktor itu, tetap hukumnya boleh dan halal untuk dikonsumsi selama tak dicampurkan benda tertentu. Contoh masukkan garam, masukkan alat-alat fermentasi lain sehingga bercampur dengan khamar tadi, lalu karena bercampurnya menjadi cuka, itu tetap tak boleh. Tapi jika sekadar dia berubah sendirian, kita cuma memindahkan dari tempat terbuka ke tempat tertutup, tempat panas ke tempat dingin, atau sebaliknya, tempat yang terlindung dari cahaya matahari dengan yang tidak, cuma memindahkan itu sehingga berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia halal untuk dikonsumsi. Kalau dia halal berarti juga suci, karena khamar statusnya najis. Tapi ketika menjadi cuka, cuka itu statusnya adalah benda suci. Begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa dibahas di sini tentang masalah ini terkait dengan taharah nanti, benda ini menjadi suci atau tidak, maka dibahas di bab ini, bab tentang taharah. Poin yang ketiga, pendapat yang ketiga, kata yang ketiga mengatakan bahwa innal khallal mutawallad min al-khamri halal sawa'un kana dhalika bitakhlil bil ilaj aw biduni ilaj fa hiya halalun tahira fi kilal halaini. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mau berubahnya karena bantuan atau berubah sendirian tetap halal kedua-duanya. Jadi yang pertama tadi mengatakan bahwa haram mutlak. Satu pendapatnya, khamar berubah menjadi cuka, haram mutlak. Ini haram mutlak. Kata mereka, kalau seandainya induknya haram, turunan juga haram. Yang kedua mengatakan, khamar berubah menjadi cuka, ini boleh halal, statusnya suci kalau berubah dengan sendirinya. Tidak dibantu, tidak dikasih zat, tidak dikasih vitamin, tidak dikasih berbagai hal yang mencampurnya sehingga berubah menjadi cuka. Yang ketiga adalah halal mutlak, baik dilakukan berubah sendiri atau dibantu. Nah, itu tiga pendapatnya. Nah, mazhab Syafi'i ini dia yang kita amalkan selama ini. Selama dia berubah sendirian maka dia halal.
Pendapat yang ketiga itulah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Pendapat kedua mazhab Syafi'i. Pendapat pertama mazhab Hadawiyah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa alasan mereka bahwa benda itu tetap halal dan benda itu suci? Kata mereka pertama dalilnya al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini, artinya ketika Nabi diturunkan wahyu kepada beliau, sejak hari ini dihalalkan kepada kalian yang baik-baik. Dihalalkan kepada kalian benda-benda yang patut untuk kalian konsumsi. Wal khallu thayyibun, khal itu bendanya halal, bukan benda haram, bukan benda najis, bukan benda memabukkan. Maka berdasarkan ayat itu, cuka dia juga menjadi halal, baik berubah dari khamar atau tidak. Sebab Al-Quran menyebutkan bahwa benda-benda yang bersih, benda-benda yang baik, dia adalah halal untuk kalian. Khamar dia haram, zatnya najis, dari awal jelaskan syariat. Sementara cuka tidak pernah dijelaskan dia benda najis, tak pernah dijelaskan dia benda haram, maka termasuk kepada thayyibat yang dihalalkan. Itu dasar pertama. Yang kedua, kata mereka, Nabi bersabda, ni'mal idamul khal, menu yang terbaik untuk kita jadikan menu makan kita atau pendamping dari makanan berat itulah cuka. Berarti Nabi memuji cuka ini. Kalau Nabi memuji cuka, berarti cuka ini halal. Kalau dia halal, maka berasal dari sebab apakah berubah dari cuka dari khamar sendirinya atau berasal dari bahan cuka dari awal, maka kedua-duanya sama-sama halal. Sebab ketika disebutkan kata Nabi, pendamping makan terbaik adalah cuka, Nabi tak membedakan berasal dari khamar atau tak berasal dari khamar. Maka selama dia adalah cuka, bahan sebelumnya apakah khamar atau tidak, berubah dari khamar atau tidak,
dia ngerti perubahannya itu. Apalagi kalau dicicipi. Tapi biasanya orang sama dengan uang. Orang kalau biasa tukar-menukar uang, itu tak perlu alat. Dia bisa merasakan ini uang asli atau tidak. Itu khibrah. Khibrah itu artinya pengalaman. Sama dengan para pedagang itu, apa saja barang yang sudah biasa dia jual, barang asli dengan barang KW itu bisa dibedakan meskipun melihat sekilas. Kenapa? Karena saking biasanya. Penjual emas itu meskipun emas itu tak diuji, tapi dengan melihat sekilas itu bisa menilai ini emas atau tipuan. Gitu Ustaz. Jadi faktor khibrah biasanya. Apalagi sekarang segala sesuatu itu bisa diuji. Bahkan air pH-nya berapa bisa diuji Ustaz. Artinya dulu kebanyakan orang itu menggunakan khibrah. Khibrah itu bahasa kita pengalaman yang terulang-ulang. Tapi kalau sekarang alat-alat rata-rata sudah banyak untuk mengukur apa saja. Mulai mengukur suhu badan sampai udara sekitar kita jadi ukur. Bahkan bagaimana besok di Nurul Fajar ini atau sekitar Melur ini hujan atau tidak, itu sudah ada prediksi. Prediksi itu bukan bersifat semacam apa ya, semacam dukun mereka-reka, bukan, tapi ada ilmiahnya. Contoh, karena faktor angin berhembus, karena faktor ketebalan awan, nanti bisa diukur ini bisa turun hujan atau tidak. Kemungkinannya persentasenya kalau kita tengok di Google Earth itu bisa dilihat berapa sih persentase kemungkinan hujan. Hujannya nanti apakah hujan itu badai atau hujan kecil, hujan biasa, bisa kita ukur. Suhunya saat itu berapa bisa diukur. Gitu Ustaz. Itu ilmiah. Maka termasuk kayak kemarin Muhammadiyah melakukan pengamatan dengan hisab itu juga ilmiah. Alat-alat itu ilmiah semua. Jadi kalau saat untuk mengukur sekarang sudah banyak yang ilmiah dan banyak yang merupakan pengalaman. Gitu Ustaz. Cukup. Baik. Mana dulu? Silakan. Kalau di zaman Nabi itu bahan bakunya khamar itu dari apa? Kebanyakan dari anggur, Pak. Dari anggur. Anggur. Jadi anggur itu yang diperas mereka. Sementara kalau di kita itu kan ada beberapa minuman itu yang dibikin dari misalkan air nira atau air aren, kemudian ada juga dari air tape. Nah itu sejauh mana itu menjadi kategori khamar ketika itu diminum. Baik, bagaimana kalau nira menjadi memabukkan, menjadi tua, atau tapai menjadi semacam tua? Justru kebalikan dengan kejadian Nabi SAW. Artinya awalnya bendanya halal, awalnya bendanya suci. Maka dia menjadi haramnya adalah ketika sudah membuat manusia mabuk gara-gara itu. Maka dalam syariat kita ada namanya untuk berhukum atau kita menggali hukum, namanya qiyas. Karena benda tadi kalau kita cari dalam syariat nggak akan jumpa penjelasan itu. Bagaimana nira berubah menjadi tua, lalu dia memabukkan, kemudian apakah haram atau halal? Itu nggak ada penjelasan dalam syariat. Dari mana kita tahu? Dari analogi. Analogi bahwa nira ketika dia kondisi tertentu bisa membuat orang mabuk, sama dengan khamar dalam kondisi tertentu membuat orang mabuk, atau khamar itu secara keseluruhan membuat orang mabuk. Jika kedua ilatnya ini, sebab benda ini menjadi berbahaya bagi akal manusia terjadi, maka nira yang tak dijelaskan hukumnya oleh syariat bisa mengambil hukum kepada khamar dijelaskan oleh syariat. Artinya jika nira ini sudah sampai pada taraf bisa membuat orang mabuk, kadarnya itu sudah membuat orang mabuk, hukumnya bisa diambilkan hukum khamar. Itu juga nanti bahannya apakah dari tapai, apakah bahannya dari anggur, atau apalagi yang lain. Kan itu biasanya anggur, kemudian ubi, tapai, durian, atau benda-benda apa saja. Bila sampai pada taraf dia memabukkan, hukumnya disamakan dengan hukum khamar. Apa nama caranya ini?
cara mengambil hukumnya kias, analogi. Syaratnya adalah bila ada delik hukum yang sama. Sehingga masalah yang tak diterangkan hukumnya oleh syariat bisa disamakan hukumnya dengan masalah yang sudah dijelaskan oleh syariat. Jadi patokannya sudah sampai memabukkan atau belum, Pak? Kadarnya. Kalau dia tak memabukkan, dia tetap tidak. Maka makan tapai itu boleh kita. Meskipun dalam kadar tertentu bisa memabukkan, tapi kalau sekadar dia tapai, kita makan, bukan karena dia memabukkan, bukan karena kita ingin mabuk dengan itu boleh kita makan. Makan apel atau makanan tertentu di dalamnya ada unsur alkohol yang tinggi, dalam kadar tertentu bisa membuat dia memabukkan. Tapi bila kita makan sekedar apelnya, sekedar pisangnya, sekedar duriannya, atau benda yang lain, atau anggur aslinya sekedar untuk makan anggur saja, itu tak menjadi haram bagi kita. Gitu, Pak. Kan ada yang memahami sangat ekstrim, misalkan kalau ada kandungan alkohol sama Enggak begitu, Pak. seperti parfum itu kan ada campurannya alkohol untuk spraynya itu misalnya. Nah, itu kadang ada yang memahami sangat ekstrim sehingga nggak mau pakai parfum yang ada campuran alkohol lain. Baik. Jadi terkait parfum, jika seandainya kita bisa menghindari yang ada alkohol, keluar dari khilaf. Artinya kita keluar dari perdebatan. Ada yang mengatakan itu dia najis, sehingga kalau kita pakai berarti buat najis. Ada yang mengatakan bahwa alkohol yang ada di parfum kita itu tak termasuk najis, sehingga kita boleh bawa sholat, maka aman. Cuma karena ada perdebatan, supaya kita keluar dari khilaf, dalam kaidahnya al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf, kita tidak menghindari apa saja menyebabkan perdebatan, itu disunnahkan oleh syariat. Jadi kalau ingin selamat, lebih baik mencari parfum yang tidak ada alkoholnya. Gitu, Pak. Bagi yang memakai ada alkoholnya, maka dia memandang bahwa ini adalah benda yang tidak najis. Karena tak najis, boleh dibawa sholat. Gitu, Pak. Cukup, Pak. Silakan. Itu kan alkohol itu ada juga yang digunakan untuk medis. Kemudian alkohol itu juga ada prosesnya dibikin dari sintetis. Iya. Tidak dari bahan halal dari alkohol, memang dari unsur kimia. Bagaimana hal itu, Ustaz? Apakah dalam penggunaannya yang tidak bertujuan untuk memabukkan, apakah dibolehkan? Misalnya dalam medis tersebut digunakan untuk sanitasi, untuk pengumuman atau seperti itu. Gimana menurut pendapat ulama? Baik. Jadi di pembahasan tentang kemarin hadis Nabi yang ke-20, idza wajadtum ghaira aniyati fala ta'kulu fiha fa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Waktu itu kan cerita bahwa orang non-muslim, orang musyrik, orang kafir itu periuk mereka untuk masak babi, gelas mereka untuk minum khamar. Itu ada pembahasan bahwa waktu itu kita katakan ulama mazhab Syafi'i menyebut khamar itu najis. Lalu bagaimana kalau sekarang jumpa benda-benda yang bahannya alkohol, lalu alkohol itu kalau orang menyebutnya adalah benda-benda yang memabukkan atau zatnya bisa memabukkan. Apa kata ulama mazhab Hanafi? Pertama, anna hunaka riwayatun an Abi Hanifah bi anna an-najasah thabatat lil khamra wal muskirat fi halati syurbiha. Amma idza istu'milat fi gharadin mubah fala takunu najisah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa khamar itu menjadi haram dan najis saat kita minum. Tapi bila digunakan untuk hal-hal yang diperkenankan syariat, seperti sekedar untuk luka, membersihkan luka, atau membersihkan yang infeksi, atau hal-hal yang sifatnya sekedar keperluan kayak tadi, pakai parfum yang mubah menurut syariat. Pakai parfum itu kan mubah. Alkohol gunanya bukan untuk alkohol yang dipakai, tapi alat bantu spraynya. Betul kan, Pak?
Alkohol itu kan udah cuma untuk spraynya saja, membantu agar dia bisa spray ke kita, bisa nyebar ke kita. Nah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hal tersebut boleh. Itu pandangan pertama. Ada lagi yang mengatakan gini, annama yahkumu bi najasatihi najasah mughallazah idza ammat bihi al-balwa yadkhulu fi zumratin najasat al-mukhaffafah. Jadi kalau benda sudah hal umum dipakai, tak bisa tidak. Apa saja orang sudah pakai alkohol misalnya, apa saja untuk kebutuhan medis hal-hal tertentu orang pakai alkohol, nggak ada solusi lain. Artinya sudah semacam suatu yang tak bisa terhindarkan dalam interaksi kita. Jika ini keadaannya, maka dia masuk pada najis mukhaffafah yang hal tersebut tak membatalkan sholat kita. Itu pendapat Imam Abu Hanifah yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama pendapat fikih ini ada, boleh kita jadikan sebagai landasan berfikir. Nah, kalau seandainya bisa menghindarkan total, jauh lebih selamat. Kenapa? Menghindari dari perdebatan yang mengatakan najis dan mengatakan tidak najis, yang mengatakan boleh, mengatakan tak boleh. Selamat kita dari perdebatan keduanya ini jauh lebih baik. Kaidahnya al-khuruju min al-khilaf mustahil. Saat terjadi Khaybar, pada hari penyerangan Khaybar. Jadi di Madinah Nabi dulu dengan sahabat pernah perang Khaybar. Lalu di saat perang Khaybar itu Nabi bilang kepada Abu Talha, "Innallaha wa rasulahu yanhaniyanikum an lu'umil umuril ahliyah fa innaha rijsun." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian untuk konsumsi keledai kampung, karena keledai kampung itu rijsun, dia adalah najis. Jadi di sini Rasul menjelaskan keledai kampung tak boleh konsumsi, artinya keledai jinak. Adapun keledai hutan yang dia tidak dipelihara manusia, tak digunakan moda transportasi oleh manusia, itu boleh dikonsumsi. Yang di kampung tidak. Di antara alasannya adalah karena kalau di kampung itu dia bisa memakan kotoran manusia. Karena faktor dia memakan kotoran manusia, dia disebut rijsun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang hutan makanannya tidak seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian redaksi mengatakan fa innaha rijsun, sebagian mengatakan rijsun au najisun, sebagian mengatakan rijsun min amali syaitan. Artinya hadis ini punya beberapa riwayat yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa fa innaha rijsun, tidak menggunakan kalimat fa innaha najisun atau rijsun min amali syaitan. Ada 3 redaksi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama hadis ketika mereka dapat beberapa riwayat, mereka sampaikan, jangan ditutup sebagian lalu dinampakkan sebagian, itu tidak amanah. Sehingga nanti kita punya kesimpulan fokus pada satu saja, tidak boleh. Fa innaha rijsun. Sebagian mengatakan fa innaha rijsun au najisun. Satu lagi, fa innaha rijsun min amali syaitan. Ada 3 redaksi, Pak. Ketiga redaksi ini oleh ulama hadis disampaikan supaya apa? Agar kita tahu riwayatnya dari Rasul ternyata ada berapa redaksi. Maka dengan banyak redaksi ini kita dapat informasi. Biasanya para ahli hukum sangat sensitif dengan redaksi. Termasuk sekarang pengacara, jaksa atau orang-orang terlibat dengan hukum, itu setiap redaksi itu dia amati. Makanya kadang-kadang di persidangan itu dipanggil saksi ahlinya dari juru bahasa, ahli bahasa Indonesia. Sebab kadang-kadang faktor bahasa ini menyebabkan orang kena delik atau tidak. Termasuk setahu saya kasus Ahok kemarin, itu ada pakar bahasa Indonesia yang dipanggil, profesor di bidang bahasa Indonesia dipanggil.
apakah kalimat Ahok ini kena delik atau tidak. Setahu saya begitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, para ulama usul fikih juga sensitif dengan redaksi-redaksi. Kenapa? Dia nanti menelurkan hukum akan beda dengan redaksi yang tanpa ada tendensi penambahan penjelasan-penjelasan. Begitu Bapak Ibu. Maka bagian dari amanah ilmiah, bila kita dapat berapa riwayat, sampaikan aja semua. Soal nanti kesimpulan sama atau beda itu soal lain. Soal kita nanti mendapatkan kesimpulannya apakah dari hadis pertama, hadis kedua, ketiga, itu soal lain. Tapi beberapa sumber, beberapa dalil ambil dulu. Dengan seperti kawan-kawan kita yang Wahabi, mereka ketika dalam sholat misalnya, apakah Rasul ngangkat tangan seperti ini, telinga jempol kita sampai ke bagian daun telinga bawah, telunjuk di atas, atau begini? Biasanya mereka cuma menyampaikan yang sunnah itu begini, tidak menyampaikan bahwa dalam penjelasan hadis Nabi ada yang begini, ada itu diharamkan. Maka oleh karena itu, alasan dia karena memakan benda najis itu tidak menjadi dalil kuat keledai itu haram, sehingga mereka mengatakan bahwa haramnya keledai bukan karena faktor makanan tadi, tapi karena faktor disebut Nabi. Adapun sapi itu tak ada dari syariat yang mengatakan dia haram. Gitu Pak. Jadi kalau dia makan di TPS, TPS itu kan konsumsinya beragam. Bisa najis, bisa tak najis. Bisa kotor, bisa bersih. Sebab yang TPS, namanya TPS atau TPA di kita, itu rata-rata beragam Pak. Ada yang memang buangan dari laut kita, buangan bekas dari sisa makan kita, atau sisa dari dapur kita, dari kuali, dari periuk. Memang itu yang dimakan kadang-kadang Pak. Atau plastik-plastik yang sifatnya tidak merupakan hasil buangan dari najis gitu. Begitu Pak. Baik, di zaman kita sekarang Pak, sapi transport itu boleh katakan minim Pak. Sedikit kita menggunakan sapi transport, paling adalah terisolir saja. Maka di kita nggak ada lagi ilannya sebagai alat transportasi, menyebabkan dia haram untuk dikonsumsi. Bahkan di zaman Nabi saja, zaman sahabat dulu, itu jadi perdebatan bahwa tidak menjadi sebab haramnya karena dia alat transportasi. Apalagi di zaman sekarang yang dia tak urgen, artinya tidak menjadi kebutuhan mendesak, sebab banyak alat transportasi pengganti lainnya. Gitu Pak. Cukup. Allah. Silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, ini sudah masuk Isra, sudah bisa sholat. Baik, sekedar penutup, Bapak Ibu dan Allah SWT, esok insyaallah di pesantren Nurul Azhar di Palas, insyaallah diadakan berbuka bersama dengan Ustaz Abdul Somad, sekaligus sholat tarawih nanti diimami santri. Mulai dari jam 6 sore kita akan membaca khataman Quran, kita baca surat At-Takatsur sampai An-Nas bersama-sama. Setelah itu doa khatam Quran pimpin Ustaz Somad. Rasanya jam 6 sampai jam setengah 7 itu cukup untuk baca At-Takatsur sampai An-Nas lalu doa. Karena kalau kita baca di duha yang terlalu haus sudah Bapak Ibu nanti sudah di ujung-ujung puasa. Jadi kita baca At-Takatsur sampai An-Nas enggak terlalu panjang, lalu tutup dengan doa. Setelah itu kita buka bersama, kemudian salat tarawih, salatnya 20 rakaat tapi ayatnya enggak panjang. Nah, kalau dulu memang agak panjang sehingga agak lama salatnya. Sekarang kita mulai agak kurang sedikit menyesuaikan keadaan masyarakat yang datang. Dan insyaallah kami sediakan 1000 porsi menu berbuka. Tapi yang mau bawa sendiri juga boleh. Mana tahu ada yang masak di rumah, ini ingin cobakan kawan yang lain. Sekalian untuk promo misalnya, saya biasa produk ini mana tahu ingin coba rasa punya saya. Nah itu silahkan. Tapi mencukupkan sana juga boleh. Kemudian saran kami sebaiknya bawa sajadah minimal karena akan dialas dengan terpal. Khawatir Bapak Ibu tak nyaman sholat kalau langsung dengan terpal, maka sebaiknya bawa sajadah bagi yang datang. Kalau air terwuduk cukup. Cuma kalau sajadah sebaiknya bawa masing-masing atau bawa tikar yang panjang pun supaya bareng dengan orang lain juga boleh. Sarannya bawa alas
untuk sholat supaya nyaman dengan kondisi peralatan masing-masing. Kemudian undangan tak terbatas, silakan mengajak siapa saja esok hari. Hari Rabu juga ada buka bersama di Masjid An-Nur di halaman yang ada. Biasanya juga sediakan sekitar 300 sampai 500 kalau hari weekend kan. Kalau hari biasa 200 sampai 300 paket setiap hari. Itu saja informasi. Silakan Bapak Ibu ajak keluarga, sahabat, beritahu yang lain untuk datang di kedua tempat atau satu tempat. Tak datang pun tak apa-apa. Minimal sudah ada sampai informasi kepada kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.